Seorang wanita dengan baju merah ini dimarahi habis-habisan oleh manajernya. Awalnya, dia pergi belanja keperluan tahun baru bersama ibu mertuanya yang sangat kaya. Bahkan ibu mertuanya lah yang membayar semua belanjaan tersebut. Saat itu, ada sepasang suami istri yang sedang berbincang tentang ibu mereka. Mendengar itu, wanita tersebut rindu pada ibunya di kampung, sehingga ia meminta izin cuti kepada ibu mertuanya. Namun jawaban dari ibu mertua sangat menyakitkan, karena mengatakan bahwa menantu tidak bisa sesuka hati mengambil cuti. Apalagi setelah berbelanja sebanyak itu, ia harus kembali bekerja. Hatinya pun hancur. Di kantor, dia juga dimarahi oleh manajernya, sehingga hari itu terasa sangat berat baginya. Tapi jangan salah sangka, ibu mertua sebenarnya memiliki niat baik yang tidak diduga. Diam-diam, ibu mertua berkunjung ke rumah besannya, yaitu ibu sang menantu, dan membuatkan roti bunga favorit menantu kesayangannya. Setelah itu, mertua mengajak besannya ke kota, bahkan membawa kucing kesayangan menantu saat kecil. Akhirnya, mertua datang ke kantor menantunya. Wanita itu sangat terkejut ketika melihat ibunya datang bersama orang-orang yang sangat ia cintai. Semuanya lengkap di hadapannya. Ibu mertuanya mengatakan dengan penuh kasih sayang bahwa tahun baru ini akan dirayakan di rumah ibunya. Walaupun ibu mertua terlihat tegas, hatinya sangat lembut dan selalu pengertian dengan menantu kesayangannya. Suatu malam, hidangan lezat buatan mertua sudah terhidang di meja makan. Mertua mengajak menantunya untuk makan bersama. Namun, anaknya tiba-tiba mengingatkan bahwa istrinya kerja shift malam. Dengan santai, suami berkata agar mereka berdua saja yang makan karena dia sudah lapar. Mertua pun kaget dan langsung merebut piring dari tangan anaknya, mengatakan makanan itu untuk menantu tercinta dan dia sendiri yang akan mengantarnya. Meskipun anaknya keberatan karena istrinya pulang malam, mertua tetap pergi ke tempat kerja menantu sekitar jam 10 malam. Saat sampai, mertua diam-diam membawa seafood favorit menantu dan mengajaknya makan bersama sambil ngobrol santai. Mertua melakukan ini setiap malam secara rutin seperti jadwal kereta api, sampai akhirnya anaknya protes. Mertua menjelaskan bahwa istrinya jauh dari keluarga dan kasihan jika dibiarkan sendiri. Lalu mertua mengajak anaknya untuk menemani istrinya makan di sana. Suami akhirnya luluh dan setuju. Momen hangat pun terjadi saat ketiganya makan bersama. Dan sang menantu merasa sangat terharu dengan perhatian mertua seperti ini. Beruntung banget ya. Pada pagi itu, menantu mengeluh kepada suaminya karena merasa lapar dan belum makan apa-apa, karena ia takut akan berat badannya naik. Namun, suaminya tidak peduli dan malah asyik main handphone. Suaminya mengatakan dengan santai agar sang istri tak menahan lapar karena sangat kurus pucat. Istri merasa heran dan saat melihat layar HP suaminya, dia terkejut karena ternyata ada foto mantan pacarnya. Istri sangat marah dan merebut HP itu dan berdebat sampai pecah. Mertua yang mendengar keributan keluar dan bertanya apa yang sedang terjadi. Suami membentak istrinya, membandingkan bahwa mantan pacarnya lebih cantik dan lebih berisi daripada istrinya yang kurus dan pucat, lalu pergi meninggalkan istrinya yang menangis. Menantu memohon agar suaminya tidak meninggalkannya, tapi mertua menasihati agar menantu tidak kehilangan harga diri dan membiarkan saja suaminya pergi. Mertua kemudian kembali dari dapur dengan membawa lobster spesial dan menyuruh menantu makan tanpa memedulikan ucapan suami. Menantu masih ragu karena takut dibilang gemuk, namun mertua memberi nasihat bijak bahwa timbangan hanya mengukur berat badan, bukan isi hati. Menantu akhirnya makan dengan lahap. Suami yang pulang melihat lobster besar di meja dan hendak mengambilnya, ditampar mertua dan ditegur agar tidak membandingkan istrinya dengan siapapun apalagi mantan. Suami yang ketakutan pura-pura menangis dan mengaku salah, bahkan berjanji menghapus semua foto mantannya. Istri bertanya apakah dia masih gemuk dan suami cepat merayu dengan memuji istrinya cantik dan menyuruhnya makan banyak tanpa takut gemuk. Menantu pun tersenyum dan menikmati lobster buatan mertua yang penuh kasih. Kalau kamu apa masih mau sama suami yang kayak gini? Kami dikejutkan oleh kabar dari Luna, perias handal keluarga kami, yang memutuskan untuk tidak kembali bekerja setelah cuti melahirkan selama 6 bulan. Pesannya membuat kami merasa gelisah. Bagaimana mungkin Luna yang sangat mencintai dunia rias, kini memilih menjadi ibu rumah tangga? Kami tahu pasti ada alasan besar di balik pilihannya. Dengan semangat, kami melakukan perjalanan panjang selama 5 jam ke kampung Luna, sambil membawa banyak hadiah lahiran. Saat tiba, Luna menyambut dengan perasaan haru dan bahagia. Kami melihat bayi kecil yang tertidur
dengan nyaman di kasur yang hangat. Mertua idaman memberikan kalung sebagai kenang-kenangan. Tak lama kemudian, Luna mengambil perlengkapan make up yang sudah lama tidak dipakai. Dengan semangat membara, dia berkata, "Nyonya, mau coba riasan baruku?" Dia pun duduk dan membiarkan tangannya yang cekatan menari kembali. Di balik senyumnya, terlihat kerinduan yang dalam untuk kembali ke dunia rias. Setelah 1 jam, riasan selesai. Wajah sang mertua tampak mempesona, awet muda, seolah kembali ke usia 20 tahun. Meskipun Luna memilih berada di rumah, kami selalu menghargai keputusannya. Cinta seorang ibu kepada anaknya memang luar biasa. Kami pun berpisah dengan pelukan hangat. Suasana harum menyelimuti hingga air mata sang mertua menetes deras.